mendengarkan tausiah dari beliau dan tema selalu menjadi pemenang dalam setiap keadaan. Untuk singkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hari ini saya akan menyampaikan materi menjadi pemenang dalam setiap keadaan. Orang Barat di dalam buku-bukunya mereka menulis bahwa pemenang itu adalah ketika seseorang dapat meraih apa yang dia inginkan, ketika seseorang mencapai capaian-capaian yang dia harapkan, kaya, hebat, punya kedudukan, bisa liburan ke luar negeri, punya investasi, punya aset di mana-mana. Nah, itulah seorang pemenang dalam buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis Barat dan di dalam buku-buku psikologi kontemporer, ya, dan itu menurut mereka berhubungan dengan kebahagiaan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, maka pemenang di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah bisa kita simpulkan bahwa pemenang itu adalah ketika seseorang bisa memaknai hidupnya dengan keimanan, dengan kebaikan atau dengan amal soleh, dan dia berbahagia. Atau yang kedua, ketika seseorang meraih pencapaian-pencapaian di dalam hidupnya, tapi setiap pencapaian yang dia raih itu memberikan manfaat dan kontribusi sesuai dengan as-sunnah khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat hidupnya buat orang lain. Jadi kalau kita mencapai satu kondisi kesuksesan dalam satu pencapaian, tapi kalau tidak ada manfaatnya buat orang lain, sukses, kaya, punya investasi di mana-mana, punya aset di mana-mana, tapi tidak membuat kita dekat dengan Allah, tidak mendatangkan kebaikan buat orang lain, maka kita adalah sebagai pecundang.
bukan sebagai pemenang. Nah, Allah mengabadikan mengenai sosok pemenang ini di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Ya. Dan itu selalu dikaitkan oleh Allah, satu sisi dengan ketakwaan, dengan istilah takwa, tapi nanti di ayat-ayat yang lain Allah menyebutnya dikaitkan dengan iman dan amal soleh. Jadi satu sisi Allah kaitkan itu dengan ketakwaan, di sisi lain Allah kaitkan dengan iman dan amal soleh. Nah, kita bedakan dulu dua golongan manusia. Yang pertama, golongan orang-orang yang disebut dengan pemenang, yang kedua disebut dengan pecundang. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kelima dinyatakan oleh Allah, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, tuntunan hidup dari Allah, dan mereka itulah pemenang. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa? Yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya untuk mencapai ketakwaan. Atau artinya juga, bagi orang-orang yang ingin mencapai ketakwaan hidupnya harus menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup. Al-Quran itu ada perintah dan larangan. Al-Quran itu ada nilai-nilai moral, nilai-nilai etika. Al-Quran itu menjelaskan aspek yang berkaitan dengan al-akhlak, al-karimah, dan amal soleh. Intinya Al-Quran itu adalah cahaya yang turun di tengah gelapnya kehidupan. Maka kalau ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang soleh, ingin menjadi orang bertakwa, dan menjadi pemenang, ulaika humul muflihun, jadikan Al-Quran sebagai landasan hidup. Kemudian Al-Quran itu yang mengingatkan, mengantarkan kita untuk beriman, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang mendirikan sholat, menjadi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, menjadi orang yang memiliki keimanan, keyakinan kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kita, dan nabi-nabi sebelum itu, dan orang yang beriman kepada akhirat. Jadi kalau kita simpulkan, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah infak, dan kembali kepada iman kepada Al-Quran dan kepada akhirat. Nah, ketika Allah katakan ala hudan mir rabbihim, itu artinya bahwa orang tersebut akan selalu dibimbing hidupnya untuk mencapai kemenangan. Orang tersebut akan dibimbing hidupnya untuk mencapai kebahagiaan. Golongan kedua, pecundang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu kasih peringatan atau tidak kamu kasih peringatan, kamu berikan janji-janji Allah, kamu jelaskan janji-janji Allah tentang kebaikan dan surga, atau kamu ancam dengan neraka, lanjut itu tidak akan beriman.
tidak akan beriman. Jadi bagaimana mungkin akan ada amal soleh kalau dasarnya tidak ada iman? Karena yang disebut dengan amal soleh itu terhubung dengan keimanan. Kenapa? Karena Allah nyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Karena Allah tutup hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi yang buta itu bukan mata, yang tuli itu sebetulnya bukan telinga. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tapi yang ditutup oleh Allah itu adalah hatinya. Dua golongan itu. Yang satu Allah tegas mengatakan itulah orang yang beruntung, yang satu Allah mengatakan itulah orang-orang kafir. Sama saja kamu berikan peringatan atau tidak kamu berikan peringatan, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhir ayat ke-7. Di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 22, Allah membedakan lagi dua kelompok ini. Kelompok yang pertama Allah nyatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam, maka orang tersebut adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Tuhan. Tapi golongan yang kedua, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Barang siapa, celakalah orang-orang yang ditutup hatinya untuk menerima Islam. Orang-orang yang keras hatinya untuk mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, itulah orang yang berada pada kesesatan yang nyata. Jadi apa yang membedakan seorang pemenang dengan pecundang? Seorang pemenang itu dia dinamis dengan keberislamannya. Dia menghargai setiap waktu kehidupannya. Dia meningkatkan kualitas ibadah amal solehnya. Karena dia dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi ada sekelompok orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Hatinya keras dari mengingat Allah. Jadi kalau mengingat Allah saja sudah sulit, bagaimana kemudian Allah memberikan keberkahan di dalam hidup untuk mencapai harapan, mencapai kebaikan, mencapai cita-cita. Karena tidak bisa tidak, menurut Al-Quran tadi, bahwa kunci kebahagiaan, kunci kemenangan itu ada di dalam iman. Maka Allah katakan, orang yang keras hatinya dari mengingat Allah, ulaika fi dhalalin mubin, itulah orang yang berada pada kesesatan yang nyata. Di dalam surat Al-Bayyinah, surat 98, ayat 5, ayat 6. Di ayat 5 Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Manusia itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali mengikhlaskan ibadahnya karena Allah. Artinya itu dasarnya adalah iman. Kemudian adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang benar. Wa dzalika dinul qayyimah. Di ayat berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari ahli kitab, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan Allah menyatakan mereka adalah syarrul bariyah. Apa syarrul bariyah? Seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia. Orang kafir, orang musyrik itu adalah seburuk-buruk manusia, dan mereka kekal di dalam neraka.
seburuk-buruk manusia. Tapi kemudian Allah menyatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang beriman, orang yang melakukan amal saleh, orang beriman dan melakukan amal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Orang beriman dan beramal soleh. Nah, ini yang ingin saya tekankan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka adalah khairul bariyah. Kalau tadi seburuk-buruk manusia, kalau ini adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Ada sekelompok orang yang dinyatakan oleh Allah seburuk-buruk manusia, yaitu orang kafir dan musyrik. Ada sekelompok orang yang dinyatakan oleh Allah sebaik-baik manusia, orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, sekarang kalau saya katakan bahwa iman dan amal soleh itu adalah nilai diri kita. Kalau bahasa kerennya sekarang orang menyebut self esteem. Apa? Self esteem. Ada hubungan antara self esteem dengan self confidence. Ada hubungan nilai diri dengan sebuah kemenangan. Ada hubungan antara nilai diri dengan rasa percaya diri. Ada self esteem, ada self confidence. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 277. Dikatakan oleh Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Self esteemnya yang mana? Self esteemnya nilai dirinya adalah sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itu nilai diri kita. Itu self esteem kita. Maka muncul rasa percaya diri. Kenapa ada rasa percaya diri, self confidence? Karena Allah menjanjikan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala kebaikan dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang tidak pernah sedih dan tidak pernah takut di dalam hidup ini, dunia akhirat. Jadi ada self esteem, ada self confidence. Makin tinggi self esteem kita, makin tinggi self confidence kita. Jadi makin tinggi nilai diri kita, makin tinggi nilai rasa percaya diri kita. Tapi rendah nilai diri kita, maka rendah rasa percaya diri kita. Maka orang yang tidak beriman, orang yang tidak sholat, orang yang tidak menunaikan zakat, orang yang tidak beramal soleh, aku yakin saya tidak punya rasa percaya diri. Kenapa kita punya rasa percaya diri? Karena Allah yang menumbuhkan rasa percaya diri itu dengan statement Allah, walahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Itu Al-Baqarah 277. Kemudian di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 97, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh. Jadi amal saleh itu konsepnya apa? Amal saleh itu setiap kebaikan yang Bapak Ibu saudara-saudara lakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, yang didasari tentunya oleh keimanan, didasari oleh keimanan, itu disebut dengan amal soleh. Amal soleh. Tapi ada kebaikan yang didasari bukan karena keimanan dan karena mengharapkan ridha Allah, seperti pekerjaan yang dilakukan karena ria,
karena mengharapkan orang memuji kita, pekerjaan karena mengharapkan orang mengagungkan kita, sehingga ada muncul kebanggaan di dalam diri kita, tidak disebut dengan amal soleh. Karena amal soleh itu dasarnya harus dilakukan karena iman, karena Allah. Nah, jadi barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, itu amal soleh. Itu nilai diri. Itu nilai diri kita. Maka orang yang jujur, integritas yang tinggi, orang yang memiliki integritas yang tinggi, orang yang punya komitmen, orang yang punya etos kerja, orang yang punya disiplin, orang yang punya tanggung jawab, orang yang punya kepedulian, nah itu amal soleh. Ya, integritas, ya, tanggung jawab, disiplin, etos kerja, apalagi kepedulian, nah, dan lain-lain. Itu bisa masuk di dalam wilayah amal soleh. Nah, Allah katakan, "Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Thayyibah di situ baik, berkualitas, dan itu dunia akhirat. Thayyibah di situ bisa juga keluarga yang baik, rezeki yang halal, pekerjaan yang baik, yang disebut dengan hayatan thayyibah. Ya, kehidupan yang baik, kehidupan yang punya nilai. Ya, jadi ada self esteem, ada self confidence. Nilai diri seseorang itu adalah iman dan amal soleh. Lagi-lagi di situ disebut amilas solihan wa huwa mu'minnya, itu yang menunjukkan nilai diri seseorang. Kemudian Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, itu menghasilkan self confidence. Mereka akan kami berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berkualitas, keluarga yang baik, rezeki yang halal. Itu memunculkan yang namanya self confidence, rasa percaya diri. Ya. Dan kami berikan ganjaran kebaikan melebihi apa yang mereka lakukan. Jadi nilai kebaikan atau pahala atau kebaikan melebihi apa yang kita lakukan. Jadi tugas kita itu hanya melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup, dan Allah menjanjikan kepada kita untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Ya, salah satu contohnya baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim, kata Rasulullah SAW, adalah 3 huruf. Ya, 30 kebaikan. Nah, contohnya apa lagi? Sholat sunnah fajar. Nah, itu kekayaan dunia dan seisinya. Ya, kebaikannya dunia dan seisinya. Sholat sunnah fajar itu. Nah, itu. Jadi Allah memberikan kebaikan-kebaikan melebihi kebaikan yang kita lakukan. Nah, di dalam surat Al-Anfal, surat 8 ayat 2 sampai ayat 4, ada self esteem, ada self confidence di situ. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Gemetar karena ingat, pertama ingat nikmat-nikmat Allah. Gemetar karena pertama ingat nikmat-nikmat Allah. Yang kedua ingat dosa-dosanya kepada Allah. Yang ketiga ingat pertemuannya dengan Allah. Buka kurung, tutup kurung, kematian. Gemetar. Jika dibaca jika disebut nama Allah, gemetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Apa indikasi bertambahnya iman? Bertambahnya ketaatan, bertambahnya iman, bertambahnya kepatuhan, bertambahnya iman, bertambahnya amal saleh. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini bicara self esteem, nilai diri. Orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu
kenal dengan Allah, yakin kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri itu, tawakal itu kenal dengan Allah, yakin kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, berserah diri kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, nilai diri lagi. Allah katakan orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu nilai diri. Sampai Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang beriman dengan sesungguhnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang beriman dengan sesungguhnya. Satu, lahum darajat, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini self confidence. Yang tadi sampai ulaika humul mu'minuna haqqan, itu ulaika humul mu'minuna haqqan itu self esteem, nilai diri kita. Ya, nilai diri kita. Tapi begitu Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, kemudian Allah katakan lahum darajat, maka tumbuh self confidence kita. Inilah orang yang mendapatkan derajat yang tinggi, yang pertama. Yang kedua, wa maghfirah, ampunan. Yang ketiga, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Nah, apa yang disebut dengan rezeki yang mulia? Jadi pemenang itu dalam pandangan Islam, ketika dia mampu memaknai hidupnya dengan keimanan, dengan amal saleh, hidupnya dijamin oleh Allah. Dan Allah katakan rizqun karim. Rizqun karim itu apa? Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, membuat kita bersyukur kepadanya dan membuat kita bahagia, itu rizqun karim. Jadi rizqun karim itu adalah segala sesuatu, segala anugerah yang diberikan Allah kepada Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu bersyukur dan membuat Bapak Ibu bahagia di jalan Allah. Itulah rizqun karim namanya. Jadi kalau begitu konsep Barat tadi, ketika mereka mengatakan bahwa pemenang itu adalah orang yang sukses, orang yang punya rumah mapan, ekonomi yang mapan, kendaraan yang bagus, investasi yang banyak, aset di mana-mana. Kalau semua itu tidak membuat dekat dengan Allah dan tidak membuat bersyukur dan bahagia, maka itu tidak disebut dengan pemenang, tapi pecundang. Karena pemenang itu berkaitan apa yang dia miliki, membuat dia bersyukur dan dia bahagia. Makanya kalau begitu konsep rizqun karim itu bukan hanya uang. Jadi rezeki yang mulia itu bukan hanya uang, tapi rezeki yang mulia itu kesehatan. Rezeki yang mulia itu keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki yang mulia anak yang soleh, anak yang soleh. Rezeki yang mulia pekerjaan yang baik. Rezeki yang mulia penghasilan yang halal dan berkah. Rezeki yang mulia tempat tinggal yang nyaman, rumah yang nyaman. Walaupun kecil rumah itu, tapi nyaman, membuat dia bersyukur kepada Allah dan dia bahagia. Itu rezeki yang mulia. Saya pernah contohkan, contoh saja, ada jemaah mau dikasih uang sama suaminya, kurang lebih 40 sampai 50 miliar untuk membeli rumah yang lebih besar, rumah yang lebih nyaman di daerah yang lebih prestis. Apa kata istrinya? Mas, aku nggak butuh uang itu, kurang lebih 40 sampai 50 miliar, aku nggak butuh. Ambil uang itu. Aku mau kamu pulang jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik. Aku merindukan kesusahan, aku merindukan kebahagiaan di zaman kita susah ini. Jadi aku merindukan kebahagiaan di zaman susah dulu. Gak ada artinya kekayaan kalau kita tidak bahagia. Itu artinya apa sih? Bahwa rezeki yang mulia itu belum tentu uang, tapi keluarga bahagia. Ya, keluarga
keluarga bahagia. Kesehatan itu rezeki yang mulia. Waktu yang bermakna itu rezeki yang mulia. Ya. Jadi kalau begitu, orang mukmin itu sebetulnya, orang muslim mukmin itu sebetulnya dipersiapkan oleh Allah menjadi pemenang di dalam setiap keadaan, menjadi orang yang sukses dalam setiap keadaan, termasuk dia mampu memberdayakan waktunya. Qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang, beruntunglah orang yang beriman, allazina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam sholatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Itu orang yang berdisiplin dengan waktunya. Pemenang itu dalam konteks ini itu berpikir, waktu saya hidup buat apa? Kalau saya cuma makan, tidur, nonton TV, baca koran, hidup saya nggak punya nilai. Tapi saya harus memaknai hidup saya buat orang lain. Khairun nasi anfa'uhum lin-nas, itu pemenang. Makanya poin pentingnya itu, bobotnya itu ada di dalam iman dan amal soleh. Ya, poin pentingnya ada di dalam iman dan amal soleh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baik umat itu. Jadi saya coba merenung gitu ya. Sayang gitu kalau mukmin itu cuma, maaf ya, cuma aktivitasnya hanya kalau kita lihat ayat-ayat tadi itu terintegrasi ayat itu antara sholat, zakat, amal soleh gitu ya. Kalau amal soleh itu kita buka lagi nanti, isi Al-Quran itu berkaitan dengan apa? Amal soleh itu dengan aspek-aspek interaksi sosial itu termasuk ya, interaksi sosial ya. Termasuk kita jangan sombong dalam hidup. Tadi saya katakan integritas yang tinggi, kepedulian yang tinggi itu kan ada di dalam ayat-ayat takwa, ayat-ayat yang berhubungan dengan iman dan amal soleh. Jadi kalau begitu tidak ada alasan orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah menginfakkan hartanya, menjalankan isi Al-Quran, berusaha menjalankan isi Al-Quran dalam kehidupannya, memaknai hidupnya, itu nggak ada alasan untuk mengeluh sebetulnya di dalam hidup ini. Jadi ada yang salah itu kalau seorang mukmin sudah sholat, sudah sedekah, sudah baca Al-Quran, sudah berusaha memperkaya diri dengan amal soleh, tapi kemudian mengeluh, hidupnya selalu mengeluh. Itu ada yang salah. Ada yang salah itu. Coba kita lihat surat Al-Ma'arij, surat 70, ayat 19, ayat 20, 21, 22. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan oleh Allah berkeluh kesah. Iza massahu syarru jazua, kalau dapat kesulitan mengeluh. Wa iza massahu khairu manu'a, dapat kebaikan dia lupa, dia mikir. Illal musallin allazina hum fi sholatihim da'imun, kecuali hanya orang-orang yang sholat dan orang-orang yang setia dengan sholat. Seterusnya tuh banyak ayat, tapi sampai situ dulu, sholat. Itu baru dari satu aspek sholat. Jadi ada potensi kita untuk mengeluh. Kalau dapat kesulitan mengeluh, tapi kalau dapat kebaikan lupa, kikir. Kecuali orang-orang yang sholat, berarti kecuali orang-orang yang sholat yang tidak mengeluh, kan gitu? Kecuali orang-orang yang sholat yang tidak kikir, kan begitu? Itu baru aspek sholat, satu aspek. Padahal tadi ayatnya ada sholat, ada infak, ada amal soleh. Jadi ini tinggal kita mukmin muslim ini coba mentadaburkan Al-Quran, memahami Al-Quran, betul-betul memahami, bukan sekedar membaca, kemudian membuktikan benar kan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, terbukti harus. Orang Islam itu visioner, percaya nggak? Jadi kalau orang Barat menulis pemenang itu harus visioner, Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kita untuk visioner. Apa kita hanya memikirkan hidup hari ini?
Hah? Bapak Ibu hanya memikirkan hidup sekarang. Tidak, next time. Yaumul Qiyamah. Hari esok itu ada dua. Pertama hari kematian, persiapkan diri untuk hari kematian. Yang kedua hari akhirat. Itu visioner kan Islam. Mana ayatnya? Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu mempersiapkan diri untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Allah jadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri. Pernah nggak kita coba merenungkan ayat ini? Orang-orang yang melupakan Allah dijadikan Allah lupa kepada dirinya sendiri. Lupa diri, nggak sadar diri, nggak ingat mati, nggak ingat akhirat. Tapi orang beriman itu diajarkan, dibimbing oleh Allah untuk visioner. Ada kehidupan setelah hari ini. Pertama kematianmu, yang kedua akhiratmu. Sampai dibedakan lagi oleh Allah, sebagaimana tadi di awal ada dua kelompok. Yang pertama dinyatakan oleh Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu pemenang, kata Allah, faizun, dominan. Pertanyaan saya, apakah surga itu hanya terhubung jadi orang kaya? Apakah surga itu hanya terhubung dengan aset-aset yang banyak, investasi yang besar? Apakah surga itu terhubung dengan mobil yang mewah, rumah yang mewah? Tidak ada. Ayat-ayat tadi menegaskan surga itu terhubung dengan iman dan amal soleh. Maka kalau kaya, punya pekerjaan yang bagus, posisi bagus, orang hebat, punya aset, punya investasi, rumah mewah, apartemen ada, aset di mana-mana, tapi tidak ada manfaatnya buat orang lain, kita pecundang. Kita pecundang. Pemenang itu ketika apa yang dia miliki membuat dia dekat dengan Allah, dan apa yang dia miliki membuat dia bisa berbagi. Makanya ada infak, ada sedekah, ada khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuknya buat orang lain. Allah katakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Salah satunya yang saya pahami dari Al-Qur'an, penghuni surga itu visioner. Kalau nggak visioner, Bapak Ibu, ini membuktikan Bapak Ibu visioner. Saya bisa pastikan Bapak Ibu visioner. Kalau nggak visioner, nggak sholat kita. Kalau nggak visioner, nggak zakat kita. Kalau nggak visioner, nggak baca Quran kita. Kalau nggak visioner, nggak pergi haji kita, nggak umroh kita. Kalau nggak visioner, nggak ngaji kita. Karena visioner lah, ada kehidupan sesudah mati, ada ada hari pertanggungjawaban nanti. Di saat Allah akan mempertanyakan umurku, ilmuku, hartaku. Itu kan visioner. Itu yang mempengaruhi hidup kita hari ini. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu the winner, pemenang. Nah, apa yang bedakan? Bukan hanya Allah mengatakan ini penghuni neraka, ini penghuni surga. Ada sebab dia menjadi penghuni neraka, ada sebab menjadi dia penghuni surga. Simple, sederhana. Contoh nih, salah satu contoh. Penghuni neraka itu hidupnya dulu di dunia 24 jam. Penghuni surga hidupnya dulu di dunia 24 jam. Sama-sama 24 jam, tapi nilai 24 jamnya tidak sama. Contoh, raket Yonex. Raket Yonex ini contoh aja, contoh nggak ada hubungan sebenarnya. Raket Yonex itu di tangan saya bilang ini 5 juta. Raket Yonex saya nih, hadiah perlindungan. Saya bilang sama banyak orang, ini raket Yonex saya, hadiah perlindungan ini 5 juta. Orang akan bilang, siapa hadiah perlindungan? Gak lah, 5 juta mahal, saya nggak kenal. 500.000 aja belum tentu saya mau beli.
yang sama nih, raket yang sama saya kasih sama Taufik Hidayat. Dijual sama Taufik, ini raket saya 20 tahun saya pakai, 5 juta saya jual. Berebut orang sampai tembus di angka 30 juta. Raket di tangan saya tidak sama nilainya dengan raket di tangan Taufik Hidayat. Penghuni neraka, penghuni surga, ini tidak ada kaitannya, bukan berarti saya penghuni neraka, Taufik Hidayat penghuni surga ya. Nggak ada hubungan, ini saya cuma mengantarkan saja untuk bisa Bapak Ibu bayangkan. Penghuni neraka hidup di dunia 24 jam, penghuni surga hidup di dunia 24 jam, sama. Tapi penghuni surga menjadikan 24 jam terhubung dengan makna hidupnya, penghuni neraka menjadikan 24 jam tidak terhubung dengan makna hidupnya. Karena penghuni neraka menurut Al-Quran nanti terhubung dengan dunia sekali. Penghuni surga terhubung dengan visioner cara berpikirnya, orientasi hidupnya. Makanya di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka kejarlah kehidupan akhiratmu. Al-Quran sendiri mengajarkan kita untuk visioner. Kejarlah kehidupan akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Berbuat baiklah engkau dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepadamu, dan jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk punya visi akhirat. Nah, orang kalau sudah punya tujuan, ini akhirat, tujuan akhir saya, dan ini sangat melekat di dalam hatinya, maka visi ini akan mempengaruhi misi hidupnya, benar kan? Visi itu terhubung dengan misi hidup. Maka kalau orang tidak punya visi akhirat, akan terlihat kebiasaan hidupnya di dunia. Orang yang punya visi teori barat itu tidak ada apa-apanya. Ya, teori barat itu tidak ada apa-apanya. Sayangnya umat Islam ini, saya lihat kegiatan training itu terlalu kiblatnya selalu ke barat-baratan. Nah, saya sedang menyiapkan satu materi training. Kemarin saya sampaikan di Semarang, di dalam sebuah perusahaan besar. Ya, di situ ada manajer, ada direksi, ada komisaris. Saya bicara tentang konsep teamwork dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau teori barat itu membanggakan dengan game-game, kita teamwork itu dari mana? Salat berjamaah, silaturahim, halal. Ini seperti ini kan kalau dibangun secara tepat dan benar jadi teamwork besar ya. Itu kita terlalu bangga dan berkiblat dengan orang barat, padahal Al-Quran 1400 tahun yang lalu itu sudah menjelaskan semua dan lengkap. Loh, sampai zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gak bisa diragukan, gak ada keraguan di dalamnya. Cuman sayang kita tuh cuma baca gitu ya. Baca berpahala. Baca berpahala. Tapi belum kita maknai hidup kita benar-benar sesuai Al-Quran. Jadi teori tadi salah satunya teori self esteem dan self confidence. Itu kalau orang kaya, orang hebat pasti punya rasa percaya diri. Nah, kalau Al-Quran nggak bicara itu. Orang kaya, orang hebat punya kedudukan kalau bermakna itu semua untuk ada kontribusinya untuk akhirat, untuk hidup dia di akhirat, artinya berkaitan dengan makna hidupnya, amal soleh dirinya. Nah, itu baru menghasilkan yang namanya self confidence, menghasilkan rasa percaya diri yang tinggi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara tingkatkan aja nilai diri itu. Bangun tahajud, salat qobliyah, subuh, salat subuh, ngaji, baca Quran, sedekah. Sedekah itu, sedekah, zakat, infak itu tuh sebenarnya kita memantaskan diri jadi orang kaya sebenarnya. Benar kan? Coba sedekah gitu ya, memantaskan diri jadi orang kaya itu. Visioner dan punya misi di dalam hidup itu. Ya.
Kemudian kalau bisa untuk ilmu sehari sekali saja, di mana ada masjid di situ kita bisa menuntut ilmu, kemudian sharing, kemudian memberikan manfaat hidup kita buat orang lain. Itu nilai diri kita. Dan disitulah peluang-peluang kita menjadi pemenang di dalam itu. Dan Allah sudah katakan, kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat yang diciptakan untuk mengajak orang lain berbuat ma'ruf dan mencegah orang lain berbuat munkar. Ya, kita harus berhenti dari konflik-konflik khilafiyah. Ya, jangan terjebak di dalam khilafiyah. Ya, jangan saling menghakimi. Lepas dari itulah, mari kita bergandengan tangan, ajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, memaknai hidup kita. Khilafiyah itu tidak ada akhirnya. Ya kan dia berjalan. Ya, khilafiyah itu berjalan. Yang penting kita tidak saling merasa paling benar. Kita bergandengan tangan untuk melakukan sesuatu, untuk memaknai hidup kita sehingga kita menjadi pemenang. Dan tadi 1 jam buat orang yang buat pemenang. Ya, 1 jam buat pemenang. Pemenang dalam perspektif Al-Quran ya. Dan tadi saya sudah jabarkan panjang lebar. 1 jam buat mereka tidak sama dengan 1 jam buat pecundang. Pemenang itu begitu 1 jam, wah, saya punya kesempatan 1 jam memaknai hidup saya buat orang lain. Itu pemenang. Dia mengejar bagaimana waktu-waktunya punya nilai, waktu-waktunya berkualitas. Nonton TV lama-lama aja dia nyesel, takut, aduh kok habis waktu saya nonton TV. Itu pemenang begitu. Habis nonton sinetron, nonton dangdut. Ya, habis. Itu dangdut dari jam berapa ke jam berapa? Saya nggak ngikutin, tapi saya tahu. Kenapa? Ada orang-orang yang nggak beranjak dari TV 2 jam sampai 3 jam untuk dangdut, duduk di situ. Itu pecundang itu. Yang menghabiskan waktu buat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaat hidupnya. Jadi kalau pemenang itu, aduh waktu saya sedikit sekali nih. Nah, misalnya ya contoh. Misalnya bapak ibu saudara-saudara sekalian dikasih kesempatan oleh Allah 1 tahun lagi hidup. Kira-kira misalnya kita anggap aja, wah takdir saya di sana ditetapkan oleh Allah 1 tahun lagi saya hidup. Kan gimana berpikirnya seorang pemenang? Coba. Bagaimana menjadikan 1 tahun ini punya makna hidup? Benar? Wah, saya berarti harus kerja. Jadi bukan juga cuma sholat, baca Quran, kerja. Menghidupkan keluarga, menafkahi keluarga. Itu ibadah yang punya nilai. Maka kalau ada orang yang dari pagi sampai sore di masjid zikir, sholat sunnah, baca Quran, gak kerja, sampai istrinya yang kerja, itu pecundang juga. Jadi nggak memaknai Al-Quran itu. Jangan lupa kerja juga ibadah, menafkahi istri adalah ibadah. Sebaik-baik orang yang beriman di antara kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling sayang sama keluarganya. Itu contoh. Jadi semua kebaikan, semua amal soleh itu menjadikan kita pemenang. Jadi bagaimana sholat yang kita kerjakan paling tidak 5 kali sehari di dalam hidup plus sholat sunnah qobliyah ba'diyah paralel dengan pembentukan karakter. Bagaimana puasa yang 1 bulan di antara 12 bulan itu paralel dengan pembentukan karakter. Bagaimana haji yang cuma sekali dalam seumur hidup itu melahirkan proses pembentukan karakter. Nah itu orang-orang yang menang di dalam hidup itu. Dan sekali lagi saya katakan, pemenang ini punya waktu bermakna, punya waktu bernilai. Maka begitu dia tiba di sore hari, kalau seorang pemenang dia akan langsung flashback. Pagi tadi sampai siang rasanya hidup saya nggak ada nilainya. Nah, bagaimana ke depan saya ini punya nilai, gitu ya? Nah, itu berpikirnya seorang pemenang. Yang mudah-mudahan kita semua menjadi pemenang di dalam hidup ini, memperkaya diri dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita punya nilai diri. Begitu kita punya nilai diri, kita punya rasa percaya diri setiap waktu kehidupan kita.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan 10 menit. Yang seharusnya tadi jam 1:15, nah, setengah 2 udah selesai. Jadi setengah 2. Ya, silakan, ada waktu 10 menit kami jawab. Yang mau bertanya? Ada? Yang mau tanya? Ya, ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya mencoba menggunakan kesempatan ini, Pak. Begini, saya ada semacam pemikiran kalau melihat kondisi umat Islam di Indonesia, kita melihat dari yang terlihat aja, Pak, yang jumlah yang mau haji itu sebegitu banyak sampai harus mengantri. Kemudian yang umroh itu kita bisa selalu ada. Kita juga melihat banyak sekali pengajian tausiah, termasuk di media massa TV setiap hari. Kita bisa mengatakan istilahnya bertubi-tubi. Kita juga bisa mengatakan orang yang berangkat haji maupun umroh, saya yakin ibadahnya juga relatif lebih rajin. Kemudian kita juga melihat banyak sekali masjid, pesantren dibangun dan seterusnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, rasanya ini, mohon maaf kalau saya keliru ya, hal-hal seperti itu tidak lalu nyambung atau terwujud dalam akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang bisa terlihat di kehidupan kita sehari-hari. Saya membayangkannya begini, Pak. Umat Islam di Indonesia itu banyak sekali, mayoritas. Seandainya saja sebagian besar dari mereka berakhlak mulia, saya yakin negara ini akan lebih baik. Harusnya jauh lebih baik. Barangkali kita bisa melihat contoh yang terlihat sehari-hari, katakanlah di dalam perilaku berlalu lintas. Ini hal yang kita hadapi sehari-hari. Seandainya saja sebagian besar para pelaku berlalu lintas itu bisa menunjukkan akhlak yang baik, saya kira Semerawutan akan tidak seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, hal-hal yang kita lihat seperti itu kok tidak nyambung ke terwujudnya perbaikan akhlak. Mungkin saya salah, tapi kok rasanya seperti itu. Ada sesuatu yang hal-hal yang sudah kita lakukan begitu intens, tapi kok tidak langsung mewujud pada perbaikan akhlak. Barangkali itu saja. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup menarik. Bukan Bapak saja yang merenungkan hal itu. Saya setiap saat merenungkan itu. Umat Islam ini jumlahnya besar di Indonesia. Ya, sholat 5 kali sehari, puasa sebulan di antara 12 bulan, pergi haji sekali dalam seumur hidup. Itu bandara Soekarno-Hatta itu penuh setiap saat orang umroh. Ya, yang pulang, yang pergi, setiap saat pengajian di mana-mana. Nah, mungkin masih ada yang belum memahami. Ada hubungan, ada kaitan antara ibadah dengan proses pembentukan akhlak, dengan proses
pembentukan karakter. Masih ada yang belum memahami ini. Artinya ukuran soleh itu ditempatkan hanya dalam konteks ritual vertikal kepada Allah. Nah, ini contoh yang saya lihat di dalam suasana haji, di dalam suasana umroh. Saya alhamdulillah setiap tahun berangkat haji, berangkat umroh. Umroh mungkin beberapa kali dalam setahun. Sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang ustadz sekaligus, saya suka mengamati perilaku orang di sana. Contoh, suasana mencium Hajar Aswad misalnya, itu terlihat sekali yang semrawut luar biasa, di mana muncul ego-ego orang di situ, sehingga tidak menjaga keselamatan orang lain misalnya. Itu contoh sederhana. Atau suasana tawaf, ya, yang terlihat di situ egois, ya, ego seseorang di situ ketika tawaf. Maka akhirnya saya memunculkan satu pertanyaan: apa motif mereka ini pergi umrah? Apa motif mereka pergi haji? Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban sehingga ibadah haji itu tidak terlihat di dalam perilakunya, di dalam kesehariannya? Ibadah sholat 5 kali sehari itu apa motifnya? Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban vertikal kepada Allah? Maka sering saya katakan hal yang sederhana nih, maaf sekali, hal yang paling sederhana sekali. Kenapa kita susah senyum? Selalu saya sampaikan di sini. Akhlak yang paling sederhana, senyum sesama muslim. Walaupun kita beda pandangan dalam beberapa hal, misalnya dalam soal khilafiyah, tapi kan bukan berarti kita nggak bisa senyum sama saudara kita, ramah sama saudara kita. Itu hal yang paling sederhana. Itu akhlak muslim yang paling sederhana. Mengucapkan salam, ya, itu hal yang paling sederhana. Nah, jadi sekali lagi, kalau nanti kita buka Al-Quran, coba nanti Bapak Ibu di rumah buka Al-Quran, pelajari ayat-ayat tentang takwa. Saya tidak katakan ayat tentang takwa, tapi ayat-ayat tentang takwa, ayat-ayat tentang iman dan amal soleh. Pelajari coba. Kan sekarang tuh ada Quran tematik, coba buka pelajari. Ayat-ayat takwa itu tidak hanya menjelaskan aspek ritual hablum minallah, tidak hanya menjelaskan aspek ritual hablum minallah, tapi ada hubungannya dengan hablum minannas. Manusia yang paling sempurna menjalankan hal ini, yang harus dijadikan contoh teladan, adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita belajar sunnah itu perkataan, perbuatan, ketetapan Rasulullah, ya harusnya jadikanlah Rasulullah itu sebagai teladan kita di dalam bersikap, di dalam bermuamalah. Harusnya makin kita belajar sunnah makin santun, makin belajar sunnah makin bijak, makin belajar sunnah makin arif, makin belajar Quran makin peduli, makin belajar Quran makin punya tanggung jawab terhadap lingkungan kita. Jadi maaf, bukan Bapak aja, saya itu bertahun-tahun. Maka saya muncullah kajian di Ciputat, saya buat pusat studi akhlak PSA. Itu ada Facebooknya, pusat studi akhlak. Itu karena kerisauan saya, kesedihan saya, keprihatinan saya. Kenapa saudara muslim ini cuman asik dengan sholatnya, gitu ya, asik dengan pergi umrohnya, gitu ya, tapi kok
pedulinya terhadap saudara muslimnya. Sampai saya kadang-kadang ekstrim, mereka ini belajar dari mana gitu. Kok keluar dari masjid, sudah nggak lihat kiri kanan. Masuk masjid nggak lihat kiri kanan. Kadang-kadang diajak, selalu saya bilang maaf, selalu saya sampaikan, diajak senyum susah. Kadang-kadang kita sendiri yang punya perasaan, ada apa dengan saya, kok jadi kita yang begitu. Hal yang paling sederhana. Nah, Rasulullah SAW sudah menjelaskan, innama bu'istu diutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sholat, puasa, haji, baca Quran, zikir itu sekolahnya gitu. Itu sekolahnya. Begitu kita menjalankan semua itu harus berdampak terhadap akhlaknya. Harus terlihat di dalam perilaku kita, perkata kita, sikap kita, kepedulian kita. Nah, itu yang disebut ruang lingkup ibadah dan amal soleh juga. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi PR kita bersama. Ya. Coba lihat, nah saya pernah sampaikan, coba lihat di suasana bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang dengar tausiah saya hari ini berubah suasana perilakunya di bulan Ramadan. Itu jam 3, setengah 4, jam 4 itu, aduh, lalu lintas semrawutnya luar biasa di bulan Ramadan. Padahal lagi puasa itu. Padahal saya mau ceramah setiap bulan Ramadan, sore itu saya mau menuju ke tempat acara buka puasa. Saya mau mengejar waktu biar jemaah nggak lama menunggu saya. Tapi motor itu semrawut di depan saya. Saya astagfirullahaladzim, ini bulan Ramadan kok malah makin geragas begini. Lagi puasa, ada yang berantem, saling melotot bulan Ramadan. Jadi ini perlu pencerahan. Makanya maaf ya, saya juga perlu menghimbau teman-teman ustaz kalau ceramah itu ya diseimbangkan lah. Bukan hanya cerita surga, neraka, pahala, dosa, bukan hanya cerita itu, tapi juga ya kaitkan dengan akhlak, kaitkan dengan pembentukan karakter, ya, biar kita ini selalu menjadi rahmatan lil alamin, gitu ya, yang menjadi rahmatan lil alamin. Bayangkan, saya pernah sampaikan juga di sini, negara yang paling tinggi etos kerjanya itu Jepang, Korea, Jerman. Etos kerja itu Muslim, Islam sekali. Ya, etos kerja, disiplin waktu, ya, tanggung jawab. Kita nggak bisa membantah. Kenapa? Karena ada buktinya. Mobil-mobil Jepang, mobil-mobil Eropa itu diminati oleh pasar dunia. Mobil kita belum tahu nanti ke depan. Ya karena disiplin waktunya kurang, etos kerjanya kurang, tanggung jawab kita kurang. Padahal tuh kalau kita udah bicara etos kerja, bicara disiplin, bicara tanggung jawab, bicara kepedulian, itu Quran sekali, hadis sekali. Disebut hadis. Jadi ada di Quran, ada di hadis, tapi yang jalankan orang-orang Eropa. Handphone, bapak-bapak kalau beli handphone di toko, apa yang dicari? Handphone mana nih mas? Surabaya pak, beli kan? Enggak lah. Yang Jerman mana ya? Jerman, Itali. Hah? Kita cari handphone luar.
Kita cari handphone luar, HP luar, cari AC. Mas, kalau ini merek apa mas? Merek ini buatan mana? Ini buatan dalam negeri. Yang ini di Jepang. Jujur beli yang mana? Jadi sekarang pemerintah sibuk mengkampanyekan belilah produk dalam negeri. Jadi saya kalau nonton pemerintah selalu menganjurkan belilah produk dalam negeri. Maaf, bukan saya nggak setuju. Harusnya pemerintah membenahi SDM dalam negeri dulu, karena produk itu hasil dari SDM. Itu anggaran untuk pembangunan infrastruktur besar sekali. Tapi anggaran buat pembangunan sumber daya manusia, itu harusnya pemerintah menganggarkan anggaran begitu besar harusnya untuk mengobati saudara-saudara kita yang bermasalah dengan kelainan seksual. Jangan cuma menghakimi ini ISIS, ini Ghafatar dan lain-lain. Anggarkan anggaran yang besar, kerahkan pendidik, para pakar psikolog, para pakar agama untuk terlibat di dalam memikirkan masalah ini semua. Kebanyakan kita cuma bisa menghakimi gitu ya. Padahal perlu effort yang besar. Itu mereka saudara-saudara kita perlu effort besar untuk melibatkan diri, berkontribusi pembangunan SDM ini. Pembangunan SDM. Ya makanya ya saya ya cuma bisa ngomong, cuma bisa melihat, bisa ngomong. Ya, begini gitu ya. Ini yang darurat bener nih, darurat banget ini. Itu adalah pembangunan SDM juga. Nah, baru nanti kampanye kan, belilah produk dalam negeri karena SDM-nya sudah benar gitu kan. Yang rumah contohnya, peralatan-peralatan di rumah kita itu, yang awet itu kan yang dari luar. Dari dalam itu awet. Jadi SDM-nya dibenahi gitu. Bukan hanya mengkampanyekan di dalam negeri, tapi kita perlu pembenahan SDM. Semua ada di Quran, ada di hadis. Dan populasi umat Islam besar di Indonesia. Harusnya artinya kalau mereka bisa menjalankan agama secara benar, benar yang Bapak bilang. Kalau betul-betul kita menjalankan Quran, menjalankan hadis, luar biasa dahsyat. Ya, luar biasa dahsyat. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah itu begitu orang lihat Rasulullah, berdialog dengan Rasulullah, masuk Islam. Jadi harusnya orang Islam itu begitu orang lain lihat kita, orang lain pengen masuk Islam. Jadi performance-nya itu berarti jelas. Jangan sampai orang lain lihat kita nggak kepengen masuk Islam. Kan nggak kepengen masuk Islam dan orang Islam begitu kan gitu. Tapi harusnya orang lain lihat kita bagaimana performance kita ini mengundang orang lain untuk pengen belajar Islam, pengen masuk Islam. Berarti akhlak itu loh. Ini bukan hanya Bapak Ibu diam di masjid, sholat sampai sore, ngaji sampai sore. Tanggung jawab kita terhadap masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita, itu bagian dari ibadah. Makanya sholat cuma 5 kali dalam sehari, selebihnya ibadah sosial. Makanya haji cuma sekali dalam seumur hidup, selebihnya ibadah sosial. Ada hubungan antara ibadah-ibadah yang wajib tadi dengan bagaimana kita membangun komunitas sosial kita yang beradab, yang akhirnya melahirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, negeri yang tentram, damai, negeri yang mendapatkan ampunan Allah itu. Kan itu. Ya mudah-mudahan ini PR kita semua. Dan minimal dari diri kita dulu lah berubah. Ya, cara berlalu lintas, cara berkendaraan, cara berkomunikasi dengan
orang-orang di sekitar kita. Ya. Karena Rasulullah SAW tadi juga menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Insyaallah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa sallim sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana wa walidina wa kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.